Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Sriwayuni, NIM 2305346 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas presentasi memap saya yang berjudul Perkembangan Ilmu Manajemen. Yang pertama, sejarah ilmu manajemen. Yang pertama, peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen, seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan selain sebagainya. Yang kedua, peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Selanjutnya itu pioneer ilmu manajemen modern. Yang pertama, Robert Owen, ya ada perlunya SDM dan kesejahteraan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, Charles Babbage, yaitu pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan minimal produksi. Selanjutnya yaitu 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik. Terbagi atas 2. Yang pertama itu kelompok manajemen ilmiah atau scientific, yaitu perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, dan perusahaan retail. Yang kedua, kelompok manajemen administrasi. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku. Yaitu studi Hampton, teori relasi manusia, teori perilaku, dan kontemporer. Yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif, yaitu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Selanjutnya itu 4 gagasan gen dalam manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pinjaman. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem intensif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi manajemen klasik yaitu spesialisasi pekerjaan atau studi mengenai masa dan beban kerja metode ilmiah dalam manajemen. Dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, prosedur, dan birokrasi. Soalnya keterbatasan manajemen klasik, yaitu kurangnya memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perspektif ilmu dalam manajemen. Yang pertama, sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, subsistem merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Yang ketiga, sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Keempat, entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Baiklah, hanya itu presentasi memap saya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.